Halo teman-teman Interisti dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kembali lagi dengan aku Sofi Internona di channel YouTube aku Biin Bicara Inter. Baik, hari ini aku mau bahas berita yang berkembang dalam 1 minggu ini ya. Kita mulai aja. Dari manajemen Inter, klub telah mencapai tujuan pengurangan biaya secara umum. Salah satu poin penting yang ditetapkan oleh Suning demi keberlanjutan klub. Total gaji Inter telah turun dari 240 juta euro tahun lalu menjadi 187,6 juta euro tahun ini. Selanjutnya data dari Opta untuk Bastoni. Alessandro Bastoni menciptakan 5 peluang mencetak gol dengan umpannya. Artinya lebih banyak dari rekan satu timnya dan lebih dari gabungan semua lawan, yang merupakan rekor pemain dalam satu pertandingan dan rekor terbaik pribadinya yang baru untuk peluang yang diciptakan dalam satu pertandingan Serie A. Selanjutnya Sensi. Stefano Sensi tidak diikutsertakan ke dalam daftar 25 pemain Inter yang diajukan ke FIFA untuk mengikuti kompetisi UCL. Inter memutuskan untuk lebih memilih membawa Aslani dan Klaassen ketimbang Sensi. Selanjutnya perpanjangan kontrak Di Marco. Inter dan Di Marco sedang dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontrak. Kontrak pemain tersebut akan berakhir pada Juni 2026. Namun sumber meyakini kedua belah pihak sudah melakukan pembicaraan untuk perpanjangan. Di Marco saat ini menghasilkan 1,8 juta euro per musim dan Inter ingin meningkatkan menjadi 2,5 juta euro sampai 2,7 juta euro dalam kontrak baru hingga 2028. Permintaan dari tim Di Marco mencapai 3,5 juta euro. Jalan tengah 3 juta tidak akan sulit ditemukan meski minat besar dari klub lain di Serie A dan juga luar negeri atau Premier League. Federico Di Marco tidak punya niat bermain sepak bola di tempat lain. Selanjutnya partisipasi penonton. Jumlah terbanyak kedatangan penonton di stadion setiap musim selalu dipegang Inter. Baru-baru ini laga Inter versus Fiorentina dihadiri 72.000 lebih penonton. Selanjutnya tentang Lautaro Martinez. Luar biasa kapten kita ya, memberikan dukungan agar para fans menerima Cuadrado. Hal serupa juga pernah ia lakukan ketika Dumfries sedang turun performanya. Ia memberikan dukungan agar para fans pendukung Dumfries untuk bangkit. Selanjutnya perpanjangan kontrak Inzaghi. Perpanjangan kontrak sampai 2025.
Semoga Inter makin jaya di UCL maupun domestik ya. Simone Inzaghi saat ini menjadi pelatih dengan gaji tertinggi ketiga di Liga Italia Serie A usai menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter Milan. Hal ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh TMW dan Il Corriere dello Sport bahwa juru taktik Nerazzurri berusia 47 tahun itu kini menjadi pelatih dengan bayaran tertinggi ketiga di kompetisi kasta tertinggi Italia. Setelah Massimiliano Allegri dan dari Juventus dan Jose Mourinho dari Roma, Nerazzurri telah menginformasi perpanjangan kontrak Inzaghi hingga tahun 2025 pada hari Selasa kemarin. Setelah menekan kontrak baru, gaji Inzaghi kini menjadi 5,5 juta euro net per musim. Sedangkan pelatih dengan bayaran tertinggi adalah Allegri dan Mourinho yang sama-sama menerima 7 juta euro net per tahun. Adapun pelatih Milan Stefano Pioli berada di urutan keempat dengan mengantongi gaji sebesar 4 juta euro net per tahun. Kemudian diikuti bos baru Napoli, Rudi Garcia, Gianpiero Gasperini dari Atalanta, dan Maurizio Sarri dari Lazio yang semuanya mendapat 3 juta euro net per musim. Ini merupakan musim ketiga Inzaghi melatih Inter. Pelatih asal Italia ini telah memenangkan 4 trofi selama berada di Stadio Meazza dan mencapai final Liga Champions pada musim lalu, hanya kalah 0-1 dari Manchester City di Istanbul. Nerazzurri telah memenangkan ketiga pertandingan awal Serie A musim ini dan akan menghadapi Milan dalam Derby della Madonnina setelah jeda internasional. Selanjutnya pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengomentari peran baru Benjamin Pavard di lini pertahanan Inter setelah sempat menimbulkan kekhawatiran terkait ketidakcocokan taktis antar klub dengan timnas. Pavard direkrut Inter untuk berperan sebagai bek tengah dalam skema 3 back. Dia memainkan beberapa peran berbeda di Bayern Munchen. Mengingat cara bermain Inter, dia bisa digunakan di sisi kanan 3 back. Saya harap semua berjalan dengan baik untuknya. Dia tahu apa yang saya harapkan darinya. Selanjutnya, pertahanan terbaik di Eropa. De Vrij dan rekan-rekannya, tidak ada klub di Eropa yang memiliki pertahanan lebih baik dari Inter. De Vrij dalam performa terbaiknya bersama Darmian dan Bastoni di saat Acerbi cedera, sementara Pavard sudah tidak sabar ingin menunjukkan kualitasnya. Statistik musim lalu Inter kemasukan 4 gol dalam 3 pertandingan awal. Terakhir kali Inter tidak kemasukan gol dalam 3 pertandingan awal adalah pada musim 66/67. Pertahanan terbaik di Liga Top Eropa.
Manchester City kemasukan 2 gol. Bayern dan Frankfurt kemasukan 2 gol. Atletico Madrid kemasukan 1 gol. Nice kemasukan 2 gol. Nice kemasukan 2 gol. Selanjutnya kata Barzaghi, Fratesi akan lebih banyak dimainkan Inzaghi setelah jeda internasional. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi diyakini bakal memberi David Fratesi kesempatan lebih banyak bermain di atas lapangan setelah jeda internasional. Hal ini menurut jurnalis Italia Matteo Barzaghi bahwa Fratesi akan mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter setelah jeda internasional, baik menggantikan Henrikh Mkhitaryan atau Nicolo Barella. Barzaghi meyakini jika Inzaghi akan melakukan rotasi pada starting line up-nya setelah jeda, dan hal itu akan menjadi kesempatan bagi Fratesi untuk memulai sejak menit awal. Simone Inzaghi akan melakukan rotasi setelah jeda internasional dan pastinya akan ada lebih banyak ruang untuk David Fratesi, ujar Barzaghi. Seperti diketahui, Fratesi hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam 3 laga awal Inter pada musim 2023-2024 ini. Fratesi pastinya berharap bisa melakoni starter pertamanya dengan seragam nerajuri di ajang resmi. Pada pekan lalu melawan Fiorentina, Fratesi bermain lebih banyak ketimbang 2 laga sebelumnya. Dia tampil selama 30 menit di babak kedua. Fratesi sejatinya tidak masalah bermain dengan Nicolo Barella sebagai starter meskipun keduanya memiliki posisi yang sama. Selanjutnya, Inter akan segera memperbarui kontrak Lautaro Martinez. Pemain asal Argentina tersebut saat ini menjadi gaji sebesar 6,2 juta euro dalam kontrak hingga tahun 2026. Dan dalam beberapa minggu mendatang tawaran baru akan dikirimkan ke agen sang pemain sebesar 7 juta euro sampai 7,5 juta euro hingga tahun 2028. Ada peluang besar bahwa tawaran tersebut akan diterima mengingat ketertarikan besar yang ia miliki dengan seragam Inter. Oke, sekian dulu konten dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku Sophie Internona. Follow Instagram aku Bicara Inter 1908 dan Sophie Internona. Follow juga TikTok aku Bicara Inter dan Sophie Internona. Dadah, Forza Inter sempre.